Bagaimana mungkin laut Teberau itu bisa dikeringkan? Karena ada orang yang percaya sama Tuhan. Yang bernama siapa? Musa. Dia semalam-malaman angkat itu tongkat. Tuhan bilang, angkat tongkatmu, keringkan laut itu. Dan laut itu jadi kering. Lalu berubah menjadi apa? Jalan untuk keselamatan bangsa Israel. Ketika saudara hidup dalam hukum iman, saya bisa mengerti betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta, dimanapun Anda berada. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan diri kita, ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, dan fokuslah mengikuti ibadah. Hari ini, tema firman Tuhan adalah Society Revival, atau kebangkitan masyarakat. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan Allah kita. Sebab kasih setia dan kebaikannya hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku
Angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak. Yes, Lord. Come on, shout to the Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bahkan di tengah badai yang bergelora Tuhan, Engkau gembala yang baik. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak bertasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau sungguh baik. Amin. Sungguh Tuhan, kami terpesona akan kasih. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Hanya di dalam Engkau, Bapa, kami temukan kedamaian. Kami temukan kekuatan, Bapa. Kami serahkan segalanya. I am yours now forever. In your hands I surrender. You are mine now forever. I'm alive
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your hands I surrender. You are mine, now forever. And I'm alive in your wonder. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak Lukito memberi saya kesempatan menyampaikan pesan Tuhan. Saya ingin sharingkan tentang bagaimana hukum iman itu bisa mengubah, dimulai dari pribadi, keluarga, dan terus berdampak kepada masyarakat. Saudara, saya percaya ini pesan yang sangat penting. Dari ayatnya kita akan lihat di sini saudaraku. Dari Markus 11 ayat 22 sampai 24, ini pembacaan kita. Ya, kita akan baca Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dari hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saya bahas tentang 3 poin aja tentang hukum iman berdasarkan daripada Markus pasal 11, saudara, ayat 22 sampai ayat 26 maksud saya. Yang pertama gini saudara, hukum iman atau the law of faith itu lebih tinggi saudara daripada hukum-hukum alamiah. Ya, the laws of nature. Karena iman inilah yang membuka pintu mujizat. Kalau saudara baca di Alkitabnya dan saudara baca kisah tokoh-tokoh Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa setiap kali Tuhan bekerja, setiap kali Tuhan melakukan mujizat, hal itu disebabkan karena ada seseorang yang percaya. Yesus di sini katakan percayalah kepada Allah. Kalau kamu percaya pada Allah, maka kamu punya kekuatan, punya kemampuan, punya kuasa untuk memindahkan daripada gunung. Saudaraku, apa maksudnya Tuhan mau ngomong gini? Kalau kamu percaya, ya saudara, di sini dikatakan sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 23 ini menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Hukum iman itu lebih tinggi daripada hukum apa? Alamiah. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan mengatur di dalam alam semesta ini saudaraku. Ya kan? Suatu hierarki hukum. Kan banyak hukum-hukum saudara dalam kehidupan ini saudaraku yang spesius. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, hukum iman, the law of faith, itu adalah hukum yang tertinggi,
daripada semua hukum alamiah. Ada 5 tingkatan ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu tentang Tuhan yang disebut sebagai teologia. Yang kedua, ilmu tentang manusia. Manusia bisa psikologi, kedokteran, sosiologi, antropologi tentang manusia. Pokoknya tentang manusia. Yang ketiga, ilmu tentang binatang, yang pelajari tentang binatang. Ya, badannya, kebiasaannya dan lain. Ini bicara tentang biologi, bidang fauna. Ya saudara. Lalu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tentang biologi, tentang flora. Itu ada pertanian dan lain sebagainya segala macam. Yang terakhir adalah ilmu tentang benda. Nah, benda ini fisika, kimia, termasuk dalamnya ada ekonomi dan lain sebagainya, saudara. Jadi yang tertinggi itu sebenarnya ada ilmu tentang Tuhan. Saudaraku, nah saya memberitahu, hukum iman itu bekerja melampaui daripada hukum alamiah. Ya, hukum iman ini bekerja, bisa bekerja oleh karena apa? Oleh karena kasih. Ketika Tuhan menjumpai iman di dalam diri seseorang yang percaya, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup orang percaya itu. Kalau dia temukan iman, dia akan bekerja dalam hidup orang percaya itu. Saudara, untuk apa? Melakukan kehendaknya, menggenapi janji firman-Nya. Nah, perhatikan di sini, saudara. Kalau Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang percaya ini, saudaraku, biasanya Tuhan bekerja melampaui segala pengetahuan. Kalau Tuhan bekerja, dia melampaui segala pengetahuan. Dasar firman-Nya itu apa? Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Mengenal itu artinya saudara mengalami, hidup, merasakan, mendapatkan, memiliki kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maksudnya gini, kalau kamu hidup dalam kasih ini, maka imanmu bisa bekerja. Kalau imanmu bekerja, maka hukum iman itu kalau bekerja melampaui segala pengetahuan. Yang mengerti katakan amin. Ini doanya Paulus. Ini juga doa saya untuk saudara. Iman itu selalu yang kita doakan apa? Kasih. Supaya kita bisa kenal kasih Allah. Yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam. Kita hidup dalam kasih, itulah hidup di dalam iman. Saudaraku, karena iman hanya bisa bekerja oleh kasih. Itu kitab Galatia katakan, saudaraku. Nah, ketika saudara iman kita bisa bekerja, maka dia bekerja melampaui segala pengetahuan, termasuk pengetahuan medis. Medis bilang apa? Penyakit ini tidak ada obatnya. Medis berkata bahwa umurnya tinggal dua hari lagi, 3 bulan lagi. Tapi ketika hukum iman ini bekerja dalam hidup seseorang atas oleh kehendak Allah, maka apa yang terjadi? Saudaraku, vonis ini bisa dibatalkan. Dan orang itu tetap hidup. Inilah kuasa iman. Hukum iman bekerja melampaui hukum alamiah. Saudara tahu, bagaimana mungkin laut Teberau itu bisa dikeringkan? Karena ada orang yang percaya sama Tuhan. Yang bernama siapa? Musa. Dia semalam-malaman angkat itu tongkat. Tuhan bilang, angkat tongkatmu, keringkan laut itu. Dan laut itu jadi kering. Lalu berubah menjadi apa? Jalan untuk keselamatan bangsa Israel dari kejaran Firaun. Saudaraku, hukum iman melampaui juga apa saudara? Hukum-hukum lain, termasuk hukum ekonomi. Ekonomi bilang resesi, kering, kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika saudara hidup dalam hukum iman, saya bisa mengerti betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Hidup dalam kasih, mengerti bahwa saudara dikasih. Dengar baik, iman saudara bekerja. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Dengan caranya yang ajaib. Kisah-kisah di Alkitab bicara tentang hal itu. Sudah menjelaskan bagaimana seorang janda di Sarfat, dia bisa hidup dari apa saudara? Dari tepung yang gak pernah habis.
Minyak yang tidak pernah habis. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia hidup di dalam apa? Hukum iman. Bukan hidup dalam hukum alamiah. Jadi setiap hukum tuh ada yang di atasnya, ada di atasnya, di atasnya. Hukum gravitasi bumi aja. Saudara, benda padat yang dilempar ke atas turun ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi bumi yang narik ke bawah. Itu tunduk sama hukum apa? Aerodinamika. Pesawat terbang. Itu pakai hukum. Waktu saudara masuk di badan pesawat dan take off, saudara menaklukkan hukum itu. Ada banyak hukum dalam dunia ini. Hukum-hukum segala macam. Hukum ekonomi segala macam. Termasuk hukum apa saudara? Omnibus law. Termasuk itu saudara. Nah omnibus law itu hukum ya saudara. Yang merangkum 70 undang-undang. Dijadikan satu. Memangkas semua. Segala macam. Jadi satu hukum. Untuk memudahkan investasi. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan baik saudara. Sebenarnya hukum ini tuh bagus sekali. Seperti hukum iman ini bagus sekali. Kalau kita bisa tahu dan mengerti hukum iman. Dahsyat sekali. Hukum yang melampaui hukum yang lain. Saya berdoa. Saya bisa nangkap ini. Saya bisa hidup dalam hukum iman. Yang ngerti katakan amin. Prakteknya gimana? Kalau orang udah gak percaya. Saudara, dia gak akan pernah bisa hidup dalam hukum iman. Kalau orang tidak hidup dalam hukum iman. Selalu meragukan. Di dalam Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa mereka? Orang apa? Orang Nazaret. Ya orang yang satu kampung dengan Yesus. Alkitab katakan tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di Nazaret itu. Di mana tidak ada percayaan, tidak ada rasa apa? Rasa hormat. Makanya Yesus bilang, seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri, di kotanya. Ketidakpercayaan orang Nazaret menyebabkan Yesus tidak bisa banyak melakukan mujizat di sana. Sekarang saudara mungkin nanya, Pak Sabta, kenapa kok saya tidak pernah melihat keajaiban dan mujizat dalam hidup saya? Sebaliknya saudara harus mengajukan pertanyaan ini. Apakah aku hidupnya ini melihatnya dengan mata keraguan, mata ketakutan, mata kekhawatiran, atau aku hidup dengan mata iman yang bisa melihat betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tinggi dan dalamnya kasih Yesus. Kalau saudara bisa melihat dengan mata iman yang melihat, aku punya Yesus yang mengasihi aku. Karena dia mengasihi aku, dia pasti menolong aku. Dia mengasihi aku, dia pasti menyembuhkan aku. Dia pasti memulihkan aku. Dia pasti melindungi aku. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat dan dipulihkannya. Ya saya mau kasih tahu lagi singkat aja gini. Kita harus hidup dalam hukum iman. Katakan amin. Ya, hidup oleh percaya, bukan cuma ngelihat dengan mata jasmani. Hidup karena percaya pada Tuhan, kepada janjinya. Katakan amin. Nah, kalau saudara mau hidup dengan hukum iman, ya ini kembali ke hubungan ya, hubungan sama Tuhan.
Doa, muji, nyembah, bergaul dengan firman, dengerin, mikirin gimana Tuhan. Lalu lihat apa yang pernah dibuat di masa lalu pada kita. Kita bisa ada kayak gini. Ada banyak pasti mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Keajaiban-keajaiban. Hal-hal yang kelihatannya gak mungkin ini kita dapat. Kok bisa kita terima? Gak mungkin kita bisa capai. Kok bisa kita sampai di situ? Kalau kita mau sadari itu akan bantu banget untuk saudara bisa percaya mengatasi tantangan, kesulitan, keadaan yang nampaknya mustahil. Ini poinnya ke sana. Katakan amin saudaraku. Saya ingin ajak saudara percaya kalau kita hidup dengan hukum iman, maka hukum ini melampaui hukum-hukum yang lain. Katakan termasuk hukum ekonomi, hukum kedokteran, hukum segala macam. Saudaraku, yang kedua tentang hukum iman. Itu apa sih? Hukum iman itu percaya dan rasa syukur. Percaya dan bersyukur. Hukum iman sederhana banget. Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi konsepnya apa saja yang kami minta, kita minta dan doakan ke Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima. Kita sudah menerima. Maka hal itu baru diberikan padamu. Saudara pernah gak dapetin selembar cek? Pernah? Saudara, kalau seandainya saudara menerima selembar cek senilai 100 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun saudara, dari seseorang yang mengasihi saudara. Ini orang kaya kok, cek itu ada duitnya. Gak mungkin dia buka cek kosong. Saudaraku. Saya mau nanya sama saudara. Waktu saudara terima ini, dia bilang, ini adalah kado ulang tahunmu. Selembar cek aku tulis. Ini tulisan tangan saya, ini tanda tangan saya, nilainya 100 juta rupiah. Waktu saudara terima cek ini, apakah saudara nunda? Tunggu ya, saya gak bisa ngomong terima kasih dulu ya sama kamu, Pak Sabta. Saya mesti pergi ke bank dulu. Saya mau buktikan dulu. Saya tuh mengasihi saudara. Ini contoh, saudara, contoh. Ya saudaraku. Ya kan enggak dong. Langsung terima cek itu. Karena saudara percaya, saya ini orang baik. Dan uangnya juga ada. Saudara langsung bilang apa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Waktu saudara terima cek 100 juta. Saudara bilang terima kasih, seolah-olah uang itu sudah ada di rekening saudara. Sudah ada belum? Belum ada. Kapan itu ada? Setelah saudara pergi ke bank, tulis formulirnya, tulis nama ceknya, jumlah ceknya, untuk distorkan rekening saudara. Nanti petugas verifikasi, lalu mungkin hari itu atau besoknya petugas memberitahu dananya sudah masuk. Ya saudara terima kasih dulu dong. Waktu saudara terima itu, saudara bilang terima kasih. Tapi saudara terimanya belum masuk. Inilah hukum iman. Ketika saya datang kunjungan, saudara, kepada seorang daripada pengerja. Berkali-kali saudara kalau dia ada janin, selalu mengalami keguguran. Menikah sudah cukup lama. Dan saat itu saudara saya dapat informasi bahwa dia sedang mengandung. Mungkin sudah beberapa minggu kandungannya. Dan dia mengalami pendarahan. Sedang dirawat di rumah sakit. Dan dokter berkata bahwa mungkin sore akan dikuret lagi. Akan digugurkan lagi. Ini sudah kesekian kali saudaraku. Saudaraku yang Kristus. Kita doa, kita nyembah dulu. Waktu kita nyembah hadirat Allah begitu kuat. Saudaraku, saya rasakan kehadiran Tuhan di sana. Lalu Tuhan, saudaraku, berbicara. Kasih pengertianlah sama saya. Bahwa bayi dalam kandungan Dewi tidak akan dikuret, tidak akan gugur. Bayi ini akan sehat. Bayinya laki-laki. Kasih nama Rafael. Jelas saudaraku. Waktu doa itu. Saya ngomong sama Dewi, sama Berdi suaminya. Dew, batal dikuret. Walaupun itu pendarahan itu hebat saudaraku. Itu udah
secara medis, hukum kedokteran, ilmu kedokteran harus kuret. Pendarahan hebat. Tapi ada hukum iman. Saudara yang melampaui itu. Saya bilang, ini Tuhan mau kasih anak sama kamu berdua. Kamu harus terima. Kamu harus lihat Rafael lahir. Ya, bisa gak kamu lihat? Ini dia. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percaya kamu sudah menerima. Lo boro-boro di USG laki perempuan. Ini pendarahan baru berapa kok. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ini akan anaknya laki-laki. Singkat kata saya ngomong deh. Saudaraku, pas dokter sore mau kuret. Tuhan, dokter bilang, masih pendarahan loh. Kita tunda aja deh, besoknya kita lihat situasinya, kita tunda. Besok pagi ditunda. Saudaraku, keputusan dokter menunda, saya percaya itu Tuhan. Walaupun sekalipun itu masih pendarahan. Pas besoknya saudara, dokter datang lagi. Dewi udah gak pendarahan. Singkat kata saudara, akhirnya Dewi mengandung 9 bulan 10 hari. Lahir tuh anak laki-laki, diberi nama Rafael. Saudara lihat di sini, terima kasih. Hukum iman melampaui daripada hukum-hukum yang lain. Ya kan, hukum iman bicara percaya dan syukur. Bersyukur bisa lihat jawaban atas doa kita. Terima kasih. Seperti kita terima cek. Walaupun kita belum ada waktu untuk uangkan. Kita udah tahu kita udah punya duit segini nih. 100 juta ini. Ya tinggal cair, tinggal waktu kita aja. Kita mau kapan maunya. Katakan amin. Yang ketiga tentang hukum iman. Gini saudara. Ayat 25. Hukum iman ini bicara tentang apa? Percaya dan mengampuni. Ya, kita baca ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang, barang, sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iman itu buka pintu mujizat. Iman bekerja oleh kasih. Maksudnya karena kita tahu kita dikasihi oleh Allah. Dengan kasih yang lebar gitu, dia terima kita apa adanya. Kasih yang panjang, sejauh kita tinggalkan Tuhan, kasihnya masih lebih panjang untuk bisa tangkap kita. Kasihnya tinggi, artinya apa? Dia bisa angkat kita naik tinggi. Karena posisi di promosi. Kasihnya dalam. Bicara tentang apa? Dia bisa merasakan seberapa jauh kita jatuh. Kasihnya lebih dalam dari kejatuhan kita. Iman bekerja oleh kasih. Iman saudara bisa bekerja untuk datangkan mujizat. Saudara, hukum iman bisa berjalan. Kalau ada kasih. Salah satu tindakan kasih adalah apa? Mengampuni. Mengampuni diri sendiri. Mengampuni orang lain. Mengampuni keadaan kita. Paling tidak ada 3 cara mudah untuk mengampuni orang yang salah sama kita. Itu yang pertama, kita bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengingat bahwa pengampunan Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar daripada pengampunan yang saya harus berikan ke orang lain. Pengampunan Tuhan ke saya dampaknya besar sekali. Saya dibenarkan, saya jadi orang yang disucikan, saya punya rumah di sorga. Kalau jantung saya berhenti berdetak, saya sudah punya rumah di sorga. Saya akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Ini dampak daripada pengampunan Tuhan buat saya. Dia mengampuni saya untuk dosa saya yang lalu, dosa saya hari ini, dan dosa saya yang akan datang. Kalau ada orang yang bersalah sama saya percaya dampak pengampunan saya kepada dia tidak sehebat daripada dampak pengampunan Tuhan, saudaraku, kepada saya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang Yesus, di dalam Yesaya 1 ayat 18, saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya apa sih? Sebesar apapun dosa kita, Tuhan ampuni kita. Yang ngerti katakan amin. Ayat 19 ini dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang ucapkan. Mungkin saudara berkata begini, Pak Sabta sih enak ngomong. Terlalu sakit Pak. Dia begitu jahat sama saya. Saya ketipu. Difitnah lagi sama dia. Sudah dia tipu, dia fitnah lagi. Dia hancurkan saya Pak. Kita mungkin tidak melakukan yang dia lakukan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, kita bisa saja melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari dia. Di dalam kerajaan Allah, saudara, atau di hadapan Tuhan, dosa itu nggak diukur berdasarkan besar kecilnya dosa, enggak. Dosa kecil, dosa sedang, atau dosa besar, enggak. Kalau di dalam Alkitab, di hadapan Tuhan saudara, dosa adalah dosa. Mau kecil, mau sedang, mau besar. Alkitab bilang upah dosa adalah apa? Maut. Tetapi Allah akan mengampuni segala dosa kita apabila kita bertobat, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Hari ini saya ingin ajak saudara, kalau bisa secepatnya lah ngampunin. Kalau saudara mengampuni, tidak ada ganjalan sekatan. Saudara hidup dalam apa? Hukum iman. Tanda kita sudah ngampunin, kita udah gak marah lagi. Saudaraku, nada gak tinggi terus. Yang kedua, saya ini bisa ngampunin kalau saya bisa ingat betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada saya. Mazmur 103:10 katakan begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau kita lagi salah, apa yang kita butuhkan? Belas kasihan. Belas kasihan. Kenapa kita butuh belas kasihan? Supaya kita gak dihukum. Kenapa kita gak mau dihukum? Supaya kita gak susah, gak menderita, gak sakit. Belas kasihan itu sebenarnya sebuah hadiah. Hadiah yang terindah. Yang diberikan kepada kita ketika kita tahu seharusnya kita dihukum. Tapi Tuhan tidak hukum kita. Saudaraku, belas kasihan sesuatu yang gak bisa dibayar. Gak bisa dibalas. Karena memang belas kasihan itu sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Kalau belas kasihan bisa dibayar, itu bukan belas kasihan lagi. Kalau belas kasihan adalah sesuatu yang layak kita terima, itu bukan belas kasihan lagi. Saudaraku, kita butuh belas kasihan. Kalau kita ingat betapa besar belas kasihan Tuhan sama kita, ini akan memudahkan kita memberikan belas kasihan itu kepada orang yang bersalah sama kita. Kalau kita punya belas kasihan, mudah banget untuk bisa ngampuni orang yang salah sama kita. Kenapa saudara? Saya bikin definisi begini saudara. Belas kasihan adalah kemampuan untuk melihat, melampaui kesalahan orang itu dan mengerti apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Kita ngerti apa penyebabnya. Saya mau kasih tahu gini saudara. Seringkali orang melakukan hal yang melukai, bahkan dia tuh tidak tahu alasannya kenapa kok dia harus lakukan seperti itu. Bahkan dia gak sadari. Ngomong kok kadang-kadang gini kan. Saudara pernah gak ketemu orang
Yang kalau ngomong tuh enak aja, dia nggak mikir gitu loh. Atau dia nggak nyadari kalau omongannya tuh nyakitin banget. Atau tindakannya bener-bener nyebelin, ngelukai. Nah perhatikan sini. Terkadang ya, kita nih bereaksi terhadap luka. Kita dilukai. Yang mana tanpa kita sadari, reaksi kita justru menyakiti orang lain. Kita akan lebih mudah memaklumi dan mengampuni kalau kita punya pengertian akan pepatah yang berkata apa? Hurt people, hurt people. Orang yang melukai, orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Kalau kita ngerti prinsip ini, kita mau hidup dalam hukum iman supaya kita bisa hidup melampaui hukum-hukum alamiah, the law of nature. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih. Salah satu tindakan kasih adalah pengampunan. Kalau kita mau sembuh dari luka-luka kita, salah satu cara efektif adalah apa? Ya kita bicara sama diri kita sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Ngomongnya gini, kita perlu ingatkan diri kita dengan berpikir apa? Akan kebaikan dia. Kelebihan-kelebihan orang lain tuh gak kayak dia perlakukannya sama saya. Betul, Simon itu menyangkal. Ya dosanya ya sama Yudas. Tapi sepanjang Simon masih mau sama Yesus, Yesus tuh lihat. Karena dia punya belas kasihan, dia bisa melihat melampaui kesalahan Simon. Saudaraku, oke kamu salah sekarang, tapi aku lihat di dalam dirimu ada potensi yang dimana kamu bisa wujudkan cita-citaku, kehendakku, menjadikan semua bangsa murid. Katakan amin. Jangan cepet marah, cepet buang orang. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk ngampun, cepet buang orang, kita kehilangan kekuatan. Yang kadang-kadang orang ini, soalnya di dalam kerja, ayo kan Simon itu lah yang pegang kunci surga. Bayangin kalau waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, Yesus langsung buang. Saudaraku, di hari Pentakosta, Simon yang khotbah 3.000 orang bertobat. Saudaraku, ini hal kita harus belajar ya Yesus. Saya juga belajar saudaraku, dalam pelayanan hidup. Saudara, kecuali memang dia sendiri yang memang mau membuang diri seperti Yudas, mau jauhkan diri, ya sudah selesai. Mau apa lagi dikejar? Kalau orang udah gak mau sama kita, bilang enggak, ya kita mau kejar gimana? Tapi kalau orang salah, saudara kita ini kan, tapi dia masih mau sama kita, mau join, gabung, mau gaul, mau lakukan sesuatu, terima dia. Kita perlu ingatkan diri kita juga saudara, dengan berpikir, dia tuh melukai kita, dia buat salah sama kita, pastilah dia gak sengaja. Yang ketiga, kita bisa mengampuni dengan mengingat. Kalau kita terus marah, ya kan kita sedang memberi kesempatan iblis untuk masuk dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 26-27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita mengampuni, kita menghalangi iblis untuk mengambil keuntungan dari kita. Katakan amin saudara. Kalau saudara ngampuni dan saudara tidak marah lagi sama orang itu, dengar baik saudara, saudara sedang menghalangi iblis untuk mengambil keuntungan. Tapi saudaraku, kalau kita marah dan terus marah sampai pahit, maka kita beri kesempatan iblis mengambil keuntungan dari hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 10-11 ini katakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya untuk hancurkan kita. Jadi salah satu pelajaran yang paling berharga yang saya dapetin pada saat saya mengampuni kesalahan orang, sebenarnya saya sedang menolong diri saya sendiri. Saya sedang melindungi diri saya sendiri. Katakan amin saudara.
Kalau saya ketemu orang ini, ya saudaraku, saya tidak marah lagi, saya tidak benci. Dan mungkin saja orang ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi golden connection untuk hidup kita. Kalau kita tidak mengampuni, justru kita meracuni jiwa kita. Saudara, ya kan? Keluarnya adalah apa saudara? Tingkah laku dan sikap yang buruk. Akar kepahitan bukan hanya mencemari dan meracuni diri kita sendiri, tapi juga meracuni orang-orang sekitar kita. Dengar baik saudara, hari ini gereja Tuhan juga harus bersatu. Ayo menjadi penjaga atas bangsa ini lewat doa-doa, lewat tindakan-tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kalau bangsa ini dipulihkan, luka bangsa ini pulih. Jangan dikorek terus luka bangsa ini saudara. Tuhan bilang dalam Yesaya 43 ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah aku mengetahuinya? Kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saya berdoa saudara hidup dengan hukum iman. Hukum iman melampaui hukum alamiah. Hukum iman bicara apa? Percaya dan bersyukur. Karena kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan buat kita. Hukum iman adalah apa? Percaya dan mengasihi. Salah satu tindakan kasih adalah mengampuni. Di sini tidak marah lagi. Saya percaya doa saudara, usaha saudara, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Amin. Saudara, minggu depan tanggal 31 Januari 2021 kita akan ada acara yang sangat spesial, yaitu Celebration of Giving. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Celebration of Giving kali ini akan saudara ikuti dari rumah masing-masing melalui live streaming pada pukul 9 pagi melalui YouTube MDC Jakarta dan juga melalui Zoom. Sekali lagi saudara, pada pukul 9 pagi live streaming melalui YouTube MDC Jakarta dan juga melalui Zoom. Walaupun saudara, Bapak Ibu mengikutinya dari rumah, namun kami berharap kita semua dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Dalam ibadah ini akan ada waktu khusus di mana kita akan menyembah Tuhan dan mendedikasikan persembahan kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Dan para penatua akan berdoa untuk persembahan benih awal tahun kita. Oleh karena itu saudara, ada 3 langkah penting yang dapat Bapak Ibu saudara lakukan. Yang pertama adalah berdoalah bersama-sama dengan keluarga berapa persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan dapat saudara setor atau transfer melalui ATM ataupun mobile banking ke nomor rekening yang tertera di layar, yaitu 178-300-8002 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Nomor rekening ini berbeda dengan nomor rekening yang biasanya tertera di ibadah minggu. Dan yang ketiga, siapkan waktu Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 9 pagi. Saya ulangi, pukul 9 pagi untuk mengikuti ibadah secara bersama-sama menyambut Celebration of Giving melalui live streaming dari Wisma 76 melalui channel YouTube MDC Jakarta dan Zoom. Siapkan hati kita semua untuk menyambut Celebration of Giving. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa ibadah hari ini telah memberkati kita, baik melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan tiba waktunya kita memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur dan sukacita atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kami dapat berikan persembahan. Hamba minta Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang jemaat-Mu berikan ini. Berkati setiap tangan yang memberi. Mereka beri yang terbaik
nama Tuhan ditinggikan. Aku menguduskan setiap jemaat yang memberikan persembahan maupun perpuluhan. Tuhan berkati. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Hamba berdoa, hamba minta Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami. Dan kami tetap percaya bangsa dan negara kami ini ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk setiap kami, jemaat Tuhan MDC. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Biar hari-hari akan datang, kami tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan memampukan kami mengatasi kehidupan ini. Hamba mengucap syukur. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga menyertai kehidupanmu. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.